Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, saya Apoteker Nela Simanjuntak, Magister Farmasi, dosen tetap program studi Sarjana Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakologi dan toksikologi. Saya mengajar mata kuliah farmakologi dan toksikologi ini pada semester ganjil tahun akademik 2024-2025 dengan bobot SKS 3. Dalam mata kuliah farmakologi dan toksikologi ini, kode khususnya yaitu FA 221108. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah yaitu farmakologi dan toksikologi membahas konsep dasar farmakologi yang meliputi farmakokinetik, farmakodinamik, toksikologi, serta studi pengembangan obat baru. Perkuliahan diselenggarakan dengan metode blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan juga daring. Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dan RPS pada portal mahasiswa. Proses perkuliahan terdiri dari beberapa metode, yaitu ceramah interaktif, pembedahan kasus, presentasi, diskusi kelompok. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata. Berikut capaian pembelajaran pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar dan konsep farmakologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip farmakokinetika dan farmakodinamika. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan efek samping obat dan cara menanggulanginya. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan mekanisme toksisitas obat. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi meliputi yang pertama adalah pengertian obat dan konsep dasar farmakologi, prinsip dasar farmakodinamika yang berisi tentang jenis-jenis reseptor dan target aksi obat. Kemudian yang ketiga ada interaksi obat. Kemudian selanjutnya ada agonis dan antagonis. Selanjutnya ada farmakokinetika yang dibagi ke 2 minggu terakhir sebelum ujian, yaitu absorpsi dan distribusi, kemudian metabolisme dan ekskresi. Setelah ujian tengah semester, dilanjutkan dengan efek samping obat dan efek yang tidak diharapkan. Kemudian selanjutnya pertemuan 9 ada penemuan dan pengembangan obat. Selanjutnya mekanisme toksisitas, mekanisme toksikokinetik. Kemudian juga ada efek akut dan kronis dari xenobiotik. Dan selanjutnya yang terakhir ada interpretasi screening obat dalam farmakologi. Penilaian atau evaluasi dalam mata kuliah farmakologi dan toksikologi meliputi 4 komponen utama. Yang pertama adalah partisipasi aktif dalam masa perkuliahan. Ini dapat dilihat dari keaktifan atau keikutsertaan inisiatif dari teman-teman mahasiswa, kemudian tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Keempat komponen utama ini diberikan poin sama rata 25% sehingga poin akhir total di 100%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penugasan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis dalam studi kasus. Berikut adalah rekomendasi pustaka atau buku-buku referensi yang dapat digunakan oleh teman-teman mahasiswa dalam perkuliahan farmakologi dan toksikologi. Untuk penilaian, saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali ke mahasiswa
sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang farmasi yang dinamis. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran materi farmakologi dan toksikologi, jenis-jenis reseptor, dan target aksi obat. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita memasuki minggu kedua ya di perkuliahan farmakologi dan toksikologi. Sudah siap ya teman-teman untuk menerima materi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya absen dulu ya untuk teman-teman. Saya absen dulu, mohon untuk mengucapkan hadir ketika namanya disebut. Aprianti Arkiang, Hadir, Ibu. Aulia Zahwa, Hadir, Bu. Cucu, Hadir, Apriani, Ibu. Denisah, Hadir, Ibu. Dita, Hadir, Ibu. Firly, Hadir, Bu. Siti Syawal, Hadir, Bu. Zelika, Hadir, Ibu. Wildan Erlangga, Hadir, Bu. Windy, Hadir, Ibu. kemudian Muhammad Fajar, Hadir, Ibu. kemudian Nazila, Hadir, Ibu. Zelika sudah ya, Zelika Sudah, Ibu. sudah ya. Kemudian em, Kina Amelia. Hadir, Ibu. Ada juga yang baru hadir ya, Sofi dan Nadia. Baik, kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini, teman-teman. Jadi hari ini sesuai dengan RPS yang sudah kita bahas di awal perkuliahan, kita akan masuk ke materi jenis-jenis reseptor obat. Ya, jenis-jenis reseptor obat. Minggu lalu kita udah cerita soal prinsip-prinsip dasar farmakologi ya. Apa itu obat? Kita udah cerita ya sebelum ngomongin ke obat. Kita bahas mengenai arti kata sehat ya. Sehat, kemudian sakit, baru kemudian obat. Obat ini merupakan salah satu solusi ya untuk sakit, salah satu solusi. Kemudian setelah kita ngomongin sehat, sakit, dan obat, kita juga kemarin telah membicarakan mengenai jenis-jenis obat ya. Dan kemudian kita juga membahas mengenai rute pemberian ya, bahwa obat masuk ke dalam tubuh memberikan efek farmakologi tentu saja dipengaruhi oleh dari mana dia masuk atau rute pemberiannya melalui apa ya. Jadi rute pemberian itu ada melalui oral atau masuk ke dalam mulut dan melewati sistem pencernaan kemudian bertemu dengan reseptornya. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian ada juga yang diberikan secara injeksi ya atau intra pembuluh darah ya. Jadi dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Jadi ada melalui vena, ada yang melalui kulit ya. Kemudian ada yang melalui otot dan lain sebagainya. Ada juga yang diberikan secara subkutan melalui kulit ya. Tadi ada beberapa sediaan yang semi solid biasanya yang lebih populer ya diberikan di permukaan kulit. Nah, ketika obatnya sudah diberikan, masuk ke dalam tubuh kita, terus ceritanya gimana supaya obat itu memberikan efek farmakologi, ya?
Reminder lagi ya, efek farmakologi itu adalah efek yang diberikan oleh obat ya, bermacam-macam ya. Ada efek terapi ya, kemudian ada efek toksik dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita fokus di efek terapi ya, teman-teman. Kemudian apa sih ceritanya sampai kita bisa turun demamnya, bisa hilang sensasi sakitnya? Nah, itu akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk reviewnya kira-kira cukup, teman-teman. Ada yang mau saya ulang? Silahkan. Ada yang masih kurang paham? Cukup, Ibu. Mohon direspon. Cukup. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan ke jenis-jenis reseptor obat ya. Oke, yang pertama, apa itu reseptor ya? Reseptor, sini sudah saya sampaikan ya, sudah saya tulis. Reseptor merupakan suatu molekul kimia. Dalam hal ini adalah protein ya. Jadi molekul kimia yang tubuh kita punya gitu ya. Jadi tubuh kita itu punya molekul kimia yang bentuknya protein. Letaknya ada di permukaan sel atau pada membran interior. Jadi secara garis besar ini sudah mengklasifikasikan ya letak reseptor. Ada yang di permukaan sel, ada yang di membran. Maksudnya ini di dalam sel ya. Nah, teman-teman kan juga sudah diberikan ya pengetahuan mengenai sel di perkuliahan biologi sel ya, tentu saja. Jadi harusnya jauh lebih mudah ya untuk memahami letaknya ini kebayang gitu ya secara visual. Walaupun nanti saya akan lihatkan ya letaknya itu seperti apa. Nah, reseptor merupakan satu molekul kimia pada permukaan sel atau pada membran interior sel yang memiliki afinitas akan suatu kelompok kimia tertentu yang dapat berupa molekul atau virus. Ya, jadi reseptor itu karakternya spesifik ya, teman-teman. Jadi dia tidak mau menangkap sembarangan. Maka di sini ada afinitas. Afinitasnya itu sangat tertentu, spesifik. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian reseptor juga berfungsi untuk menerima stimulus. Jadi reseptor itu kayak gerbang. Jadi dia adalah stimulus pertama untuk efek farmakologi yang akan kemudian timbul. Jadi kalau dia sudah ketemu ya, tadi kan kita ngomongin paracetamol ya, kemudian ketangkep nih sama si reseptor ya. Ketika kadar obatnya sudah mulai menurun karena dia masuk ke dalam sirkulasi darah ya, dia akan cepat-cepat melepas ya. Jadi makanya tadi disebutkan sifatnya reversible. Jadi kalau udah ketangkep, dia udah beres nih tugasnya ya, udah turun ya demamnya, udah mereda ya sakitnya, silakan dilepaskan gitu ya. Baru kemudian nanti pasiennya kan demam lagi ya kalau kadar obatnya sudah turun, nyeri lagi. Nanti masuk lagi nih dosis berikutnya. Makanya beberapa obat yang diberikan untuk memperbaiki gejala seperti demam, nyeri, diare, batuk, dan lain sebagainya itu diberikan sampai pasiennya sembuh ya, hilang gejalanya. Sampai sini teman-teman cukup? Ada yang mau diulang? Cukup ya, kita lanjutkan ya. Jadi ya ada dua tempat, permukaan dan inti sel, terus masing-masing sangat selektif dan memiliki afinitas tertentu. Sifatnya juga reversible, oke? Nah, ini yang tadi saya katakan ya, teman-teman. Di permukaan, teman-teman lihat ya, untuk reseptor-reseptor yang letaknya di permukaan, dia benar-benar terletak di bagian yang kuning. Jadi kalau gambar sel kan macam-macam ya, kita bisa lihat ya dari beberapa sumber. Nah, kalau yang ini kan dia gambarinnya kotak ya, mungkin akan membantu kita untuk mempermudah lebih mengerti. Jadi di permukaan ini dia benar-benar di apa ya kayak di gerbang gitu ya. Di sini disampaikan ya ada G, PCR, kemudian juga ada enzim sitokin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau yang reseptor di dalam ya berarti dia di bagian inti sel atau di bagian dalamnya lagi. Nah, dari gambar ini mempermudah kita untuk lebih paham ya
obat masuk ke dalam tubuh itu kan ada effortnya ya, ada usahanya, usaha tubuh kita gitu ya untuk mencerna, kan tubuh kita mencerna, memecah gitu ya. Obat-obat yang reseptornya ada di permukaan sel itu jauh lebih mudah perjalanannya, betul nggak teman-teman? Secara logika ya, dibandingkan obat-obat yang harus menembus membran sel, setuju ya? Nah, di perkuliahan biologi kan sudah disampaikan ya bahwa membran sel itu bilayer phospholipid ya, yang gambar kuning ini itu bukan cuma jadi barrier aja, tapi dia punya lapisan tebal ya. Kalau ada gambar yang lain teman-teman pernah lihat ya. Jadi ada gambar bulat, terus kemudian ada dua ekornya tuh apa ya, bertolak belakang. Jadi lapisannya tebal dan itu kan relatif lebih butuh energi besar untuk menembus ya. Ini jadi bisa membantu kita untuk oh berarti ada obat-obat tertentu yang memang lebih susah ditangkap atau reaksi farmakologinya lebih lama gitu ya karena perjalanannya lebih jauh. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada tabel yang bisa mempermudah teman-teman untuk mengingat ya. Kalau paham dulu deh, paham dulu kemudian bisa diceritakan kembali, jadi hafal ya. Ini dari kolom ya, kita bisa lihat ya ada lokasi ya. Ini ada yang di membran itu ada 3 contohnya ya. Yang pertama reseptor kanal ion, reseptor tergandeng protein G, dan reseptor tirosin kinase atau enzim ya ini biasanya. Kemudian efektor. Nah, kalau efektor ini adalah tempat di mana si obat berikatan langsung dengan reseptor ya. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat tadi kan ya di gambar yang sebelumnya tadi ada yang paling atas ya. Jadi dia efektornya untuk reseptor kanal ion ialah kanal. Kemudian enzim itu enzim atau kanal ya. Jadi dari namanya biasanya dia akan juga menginterpretasikan bagaimana dia bekerja ya. Kemudian kalau ke inti di dalam nukleus kan memang isinya sudah gen ya. Jadi pasti akan transkripsi gen ya. Kemudian teman-teman bisa baca di sini kopling ya. Kemudian di sini ada reseptor kanal ion dia langsung ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan secara detail. Dan contoh-contohnya. Nah, kalau contoh-contohnya ini jauh lebih mudah kita memahami untuk ke obat ya. Ini tadi kan saya sudah sampaikan ya. Kalau yang di inti biasanya jauh lebih kompleks ya karena dia hormon ternyata banyaknya estrogen, steroid dan teman-temannya. Nah, ini untuk reseptor kanal ion, disebut juga reseptor ionotropik ya. Jadi golongan reseptor ini merupakan suatu reseptor membran yang langsung terhubung oleh suatu kanal ion dan memperantarai aksi sinaptik dengan cepat. Contohnya asetilkolinikotinik, GABA, dan glutamat. Ini gambarnya ya, teman-teman ya. Jadi ini tadi yang saya katakan ya, jadi ini visual dari membran ya. Tadi kan saya bilang ada bulatan dan 2 ekor ya. Nah, dia di sini ya, jadi dia pakai ion channel. Jadi nanti ketika obatnya masuk, dia akan ngikat di sini. Jadi efektor itu sama juga biasanya disebut dengan reseptor binding site. Jadi betul-betul reseptor ini adalah pintu ya. Kalau dia di permukaan dia benar-benar pintu yang akhirnya nanti akan menjadi efek selanjutnya sampai ke efek farmakologi. Yang selanjutnya reseptor GPCR atau protein G tergandeng ya biasanya ada beberapa banyak penyebutan ya. Jadi reseptor ini merupakan reseptor membran yang tergandeng dengan sistem efektor yang disebut protein G. Selain disebut juga reseptor metabotropik, reseptor ini juga sering disebut reseptor 7TM. Nanti kita lihat ya, atau 7 transmembran karena ada lipatan-lipatan ya. Reseptor ini memperantarai aksi yang lambat, beberapa neurotransmitter dan hormon. Ini juga kurang lebih ada beberapa yang sama ya dengan ionotropik tadi ya, ada juga.
Nah, ini gambarnya ya. Jadi 7 GPCR-nya agak buram ya. Mohon maaf ya teman-temannya. Jadi ada 7, bisa teman-teman hitung dari lipatannya ya. Betul tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi nanti dia akan terikat di daerah sini ya, teman-teman, reseptor binding setnya. Dia akan terikat ketika dia klik satu, misalkan molekul obat, nanti dia akan nyuruh ya. Nyuruh untuk yang mana nih yang dirilis alfa, G protein alfa, G protein gamma, atau beta. Sehingga kemudian, seperti ini ya, sehingga kemudian nanti akan juga mengirimkan sinyal selanjutnya. Jadi kan tadi sudah disampaikan ya bahwa ini adalah efektor ya. Oke, kita next. Selanjutnya reseptor tirosin kinase. Nah, untuk tirosin kinase, transduksi sinyalnya adalah cara sinyal listrik, fisik, atau kimia yang menimbulkan respon seluler. Jadi kalau respon seluler jangan pusing-pusing ya. Responnya memang di dalam sel dengan mengaktifkan reseptor seluler dan memulai serangkaian peristiwa biokimia. Umumnya kalau RTK ini kita bisa lihat ya. Nah, jadi karena dia juga masih di membran, ya, dia punya macam-macam ya, dia lebih banyak, dia lebih bervariatif. Teman-teman lihat ya karakternya yang di atasnya berbeda-beda. Ini menguatkan pernyataan saya di awal ya, bahwa reseptor itu sifatnya sangat selektif. Jadi walaupun mereka standby terus gitu ya, terus ada banyak banget molekul yang mirip bahkan, itu mereka nggak akan tangkep ya. Mereka tidak akan bereaksi. Jadi harus pas banget kunci-kuncinya seperti ini, baru kemudian mereka akan mengirimkan sinyal selanjutnya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, ada reseptor intraseluler ya. Reseptor intraseluler ini jauh lebih kompleks ya, tadi seperti kita sudah bahas. Jadi molekul persinyalannya itu lipofilik karena dia di dalam, dan di dalam sel itu kan jauh lebih lipofilik ya. Banyak dari reseptor ini menyebabkan aktivasi kaskade persinyalan yang menghasilkan mRNA. Jadi karena sudah di dalam inti sel, materinya pasti materi genetik ya, pasti akan ada mRNA, DNA, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, untuk letaknya, tadi kan juga sudah ya di awal, di intraseluler dia di dalam ya. Ketika obatnya sudah masuk, ini yang bulatan yang merah, masuk ke dalam sini, ditangkap ya, fit ya. Jadi ingat juga ya ketika kita ngomongin soal reseptor obat, itu dia seperti key and lock ya, seperti kunci dan gembok. Ketika sudah masuk ke dalam, nah ini respon selanjutnya, ada DNA transkripsi. Baik, untuk materi sampai sini, kira-kira teman-teman ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau saya ulang? Silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya, boleh disebutkan namanya? Baik, perkenalkan saya Silva Nur Fadilah dengan NPMA 241026. Nah, Ibu izin bertanya, dari jenis-jenis reseptor yang tadi disebutkan, apakah ada jenis reseptor yang paling sering menjadi target obat secara klinis? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, Terima kasih, Ibu. baik. Ya, yang paling sering, kalau kita ngomongin yang paling sering ya tergantung obatnya ya. Jadi pasien tersebut, reseptor itu kan tadi karakternya spesifik ya atau sangat selektif. Jadi kita nggak bisa yang paling sering yang mana, ya tergantung obatnya masuknya, tujuan tujuan terapinya apa gitu ya. Tentu saja mungkin kalau dibicarakan lebih sebanyak apa sih reseptor kita, mungkin gitu kali ya. Sebanyak apa, seseresponsif apa gitu ya. Ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, tubuh kita ini kan tersusun dari sel ya, yang paling kecil unit sel ya. Nah, mungkin yang akan mempengaruhi perjalanan
dari efek farmakologi yang akan dicapai adalah kondisi dari si sel tersebut ya. Obat kan diminum sama orang yang sakit ya, Sil, bener nggak? Tentu saja regulasi selnya yang akhirnya ke organ itu kan terganggu ya. Mungkin itu yang akan berpengaruh gitu. Oke, silakan selanjutnya. Mau bertanya Ibu. Ya, Perkenalkan saya Aulia Zahwa. Tadi kan Bu sempat yang aku ngegaris bawah itu kalau misalkan si reseptor itu sangat spesifik, sangat selektif, sangat jadi harus pas banget gitu antara ibarat kayak kunci sama gembok. Pertanyaan saya itu tuh apa dampaknya jika suatu obat itu tuh terlalu selektif gitu terhadap satu jenis reseptor? Apakah itu justru baik atau malah justru berbahaya? Terima kasih. ya. Untuk keselektifan ini justru baik ya. Jadi ketika ada obat yang tidak sesuai gitu ya, yang tidak pas, ya harusnya dia tidak memberikan efek, betul ya teman-teman. Contohnya misalnya ya, kita nggak demam ya, terus kita juga nggak sakit kepala. Kita minum paracetamol ngefek nggak kira-kira awal? Enggak kan? Berarti Enggak, tubuh Ibu, enggak. kita ya, berarti tubuh kita reseptor itu bekerja dengan baik. Yang ngapain saya tangkap molekul obatnya orang saya tidak diaktifkan, tidak ada yang memerintah gitu ya, enggak demam, enggak kebanyakan nih ininya. Jadi harus harus banget ditangkap paracetamol enggak. Jadi paracetamolnya akan dilewat aja keluar seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir teman-teman, silakan. Ada Ibu lagi? izin bertanya, Ya, silakan Denisa. eh kalau si namanya tuh eh kerja Siapa? reseptor si protein ini Ya. itu dalam mentransmisikan sinyal itu bagaimana Ibu? Ya, jadi untuk masing-masing transmisi sinyal, teman-teman bisa explore di video-video pembelajaran ya. Jadi memang sangat karakteristik tergantung dari molekul obat yang ditangkap. Tadi juga kan beberapa reseptor ternyata bukan cuma satu ya, dia efektor untuk muskarinik ada, untuk nikotinik ada gitu ya. Selektif, tapi ternyata nggak selektif banget gitu. Nah, itu memang harus perlu pendalaman. Nanti itu mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman, membahas tentang keselektifan dan agonis dan antagonis ya. Itu ya nanti mungkin kita akan bahas. Sampai sini mungkin perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, menyanggah, silakan teman-teman. Kalau tidak ada juga mohon direspon. Cukup, Ibu. Cukup? Oke, Cukup, Ibu. baik. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kesediaannya. Tentu saja apa yang sudah saya sampaikan masih jauh lebih simpel ya. Jadi teman-teman harus memiliki keinisiatifan untuk explore lebih dalam dari beberapa pustaka, kemudian video pembelajaran. Jangan lupa juga bikin resume ya, catatan-catatan kecil yang harus dibaca berulang-ulang ya. Jangan sekali aja supaya jauh lebih ingat, karena farmakologi ini, apalagi ngomongin soal reseptor, ini akan jadi core ya kita sebagai seorang farmasis. Gimana nih nanti kita ceritain, kok obat bisa ya setelah 10 menit, 15 menit langsung menimbulkan efek. Nah, tadilah peristiwa reseptor yang ketemu dengan molekul obat inilah yang menjadi jawaban. Nah, itu teman-teman nanti akan jauh lebih mudah lah untuk memahami di kuliah-kuliah farmakologi selanjutnya. Baik, saya akhiri kuliah kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sekian video rekaman mata kuliah farmakologi dan toksikologi, materi jenis-jenis reseptor dan target aksi obat. Video ini digunakan untuk menjadi salah satu syarat penilaian dalam proses sertifikasi dosen. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.